Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 32 akan mempresentasikan laporan praktikum Siskom simulasi komputer modul 3 yaitu Vensim dengan judul di laporan kami adalah simulasi sistem dinamik produksi helm. Studi kasusnya di PT Dudu menggunakan software Vensim. Di sini yang pertama ada abstrak dengan kata kunci, sistem dinamis, Vensim, dan produksi helm. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Pada umumnya simulasi digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sebuah fenomena sosial bisa terjadi. Dengan kata lain, simulasi sebagai method of theory development dan menjelaskan proses mengidentifikasi strategi seseorang dalam memilih hunian idaman dengan tujuan digunakannya simulasi, yaitu untuk memahami fenomena sosial dalam sistem nyata. Ini di paragraf pertama adalah menjelaskan tentang apa itu simulasi, lalu apa itu model simulasi. Di sini juga ada input, apa itu output. Input adalah atribut yang digunakan satu model, lalu output adalah luaran perilaku yang muncul setelah model dijalankan. Lalu kita masuk ke paragraf kedua. Pembangunan model simulasi sistem dinamis memerlukan bantuan perangkat lunak yang mampu melihat perilaku model yang telah dibuat dengan cepat. Simulasi model dengan perangkat lunak menurut konsep dan data yang akurat dan mendetail sehingga input proses simulasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti menurut Hilman tahun 2018. Untuk pembangunan model simulasi ada beberapa pilihan software atau perangkat lunak seperti PowerSim, iThink, Dynamo, Stella, dan Vensim. Tapi kami di sini atau pada modul ini fokus kepada software Vensim. Lalu masuk ke paragraf selanjutnya. Di sini PT Dudu atau PT yang kami teliti merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. Produknya berupa helm dan pendistribusiannya telah merambah ke seluruh Nusantara hingga pasar internasional seperti Amerika, Eropa. Lalu PT ini menerapkan produksi made to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Lalu dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi demand dari konsumen. Maka dari itu, PT ini berusaha untuk memenuhi permintaan dengan mengubah kapasitas produksi. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan ada interaksi antar variabel dalam sistem, langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah untuk membuat model simulasi. Salah satu caranya adalah melakukan pemodelan sistem dinamik. Tujuannya untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati realnya atau kenyataannya. Toolsnya digunakan adalah Vensim. Di sini ada pengertian Vensim. Adalah alat pemodelan visual yang memungkinkan untuk melakukan pembuatan konsep, mendokumentasikan, menyimulasikan, menganalisis, dan mengoptimalkan model sistem dinamik. Vensim menyediakan cara mudah sederhana untuk membangun model simulasi, baik itu CLD atau causal loop diagram atau stock, dan flow diagram atau SFD. Dalam praktikum ini menggunakan software
Vensim. Lalu di sini ada tahap pengumpulan data, yaitu CLD-nya. Ya, seperti ini gambar CLD-nya, tingkatan pemesanan, jumlah pemesanan, keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Lalu di sini ada flowchart-nya, itu mulai lalu masuk ke studi pustaka, studi lapangan, perubahan masalah, tujuan penelitian, dan pengumpulan data. Di sini data real total ketersediaan resin, yaitu untuk helm adalah sekian. Lalu data ini diolah menggunakan software Vensim, verifikasi, kalau iya masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini penjelasan dari flowchart tadi, survei lapangan itu untuk mengetahui kondisi nyata objek, lalu ada studi pustaka itu untuk mencari referensi-referensi baik dari buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya. Terus kita masuk ke rumusan masalah, ada tujuan penelitian, pengumpulan data yang seperti tadi, verifikasi dan validasi, lalu hasil pembahasan, masuk ke kesimpulan dan saran, dan selesai atau penelitian selesai dan mendapatkan hasil yang valid. Kurang lebihnya dari saya seperti itu, mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya yaitu Ricky. Nama saya Matur Suryawan, melanjutkan rekan saya tadi. Kali ini kita akan membahas tentang software-softwarenya. Yang pertama kita membuat CLD atau causal loop diagram. Membuatnya berangkat dari sini, itu hasil produksi helmnya dipengaruhi oleh 3 faktor ini, ada keterampilan pekerja, injection, dan assembling atau perakitannya. Kemudian ada juga kemungkinan gagal produksi yang disebabkan oleh kerusakan mesin ataupun kesalahan dari operator itu sendiri. Kemudian tentunya hal tersebut berpengaruh nantinya kepada keuntungan perusahaan. Nah, dipengaruhi oleh jumlah pesanan juga. Untuk membuatnya ini menggunakan perintah variabel. Kemudian untuk panahnya menggunakan perintah row atau panah ini. Kemudian tanda plus untuk sebagai tanda kalau itu sebanding, maksudnya kalau tambah banyak itu plus, kalau tambah sedikit pakai negatif. Kemudian untuk bagian ini membuatnya seperti tadi, tapi ditambahi dengan perintah level, maksudnya rute untuk yang ini, kenaikan pemesanan, penurunan pemesanan, hasil produksi, dan produksi gagal. Untuk mananya ini masih menggunakan perintah arrow. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku, tentunya yang utama dari jumlah pesanannya, yang mana dipengaruhi oleh persentase kenaikan ataupun penurunannya. Kemudian ketersediaan ini juga dipengaruhi oleh hasil produksinya, yang juga nanti akan semakin sedikit jika terdapat gagal produk atau produksi gagal. Seperti tadi Masian, hasil produksi dipengaruhi oleh keterampilan bekerja, injection, assembling. Untuk produksi gagal, faktornya kemungkinan ada kerusakan mesin atau kesalahan operator. Nah, pada tahap ini kita verifikasi dulu. Kemudian ini datanya sebagai berikut. Untuk perhitungan manualnya
Ini output yang kita dapatkan tadi dari software Vensim. Nah, di skenario pertama tidak ada yang diubah, Mas Ian. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dan ini permintaannya sangat fluktuatif ya. Di tahun pertama atau 2022 itu 2000 sampai 4750 ini. Untuk skenario kedua ini kita ubah yang skenario 1 dengan merubah persentase peningkatan yang awalnya 0,1 atau 10% menjadi 40% atau 0,4. Tentu hasilnya agak berbeda sedikit sebagai berikut. Untuk di skenario ketiga, kita skenario 1, tapi kita ubah penurunannya menjadi 70% atau 0,7. Dapatkan hasil sebagai berikut juga. Kemudian di skenario terakhir, untuk peningkatan dan penurunannya tidak kita ubah, tapi yang kita ubah salah satu faktor penyebabnya tadi, injection, kita ubah menjadi 3000, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Dari keempat simulasi ini, yang paling menguntungkan untuk dipakai adalah simulasi 3 dan 4, karena ini semua kebutuhannya bakal terpenuhi. Jadi mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.